Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sobat semuanya, kita mulai dari gagalnya deklarasi perubahan ya. Deklarasi yang mendukung atau menyokong Anies Baswedan sebagai calon presiden yang rencananya akan dideklarasikan 10 November lalu tetapi gagal, dan banyak komentar mengenai penyebab kegagalan tersebut. Nah, salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh AHY ini ya. Dan sebelumnya jangan lupa ngopi pagi-pagi ya. Keren Cadas. Kopi Keren Cadas ya. Kita lanjutkan sambil ngopi sambil minum ya. Kopi dan jaket Keren Cadas. Kita bacakan ya. Fajar.co.id Kota Batu. Sebagaimana di Fajar ya. Deklarasi koalisi perubahan antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS batal dilaksanakan pada 10 November 2022. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan, membangun koalisi tidaklah sederhana. Karenanya pihaknya masih terus melakukan komunikasi intensif dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Karena tidak sederhana itu, makanya presidensial threshold dinolkan mestinya. Dijelaskannya komunikasi tersebut terkait dengan proses koalisi tiga partai untuk pemilihan umum 2024, di mana sejumlah pertemuan cukup sering dilakukan mulai dari tingkatan ketua umum hingga jajaran teknis. Kami cukup sering melakukan pertemuan baik di tingkat pimpinan ketua umum, juga di tingkat jajaran yang secara teknis membicarakan berbagai peluang dan merumuskan untuk memperkuat visi kebersamaan. Katanya di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu ya. Dijelaskannya dalam menyusun sebuah koalisi harus ada landasan yang cukup kuat untuk menuju perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Hal itu merupakan kunci untuk memperkuat koalisi ketiga partai tersebut. Bukannya ribut di cawapres aja sama kursi kabinet. Ia menambahkan, memang untuk proses koalisi tersebut bukan merupakan hal yang sederhana. Selalu ada sejumlah hal yang dibahas untuk menyelaraskan tujuan besar dari ketiga partai tersebut. Koalisi itu ingin mengusung perubahan perbaikan untuk masyarakat. Terkait deklarasi untuk calon presiden dan wakil presiden 2024, lanjutnya, ketiga partai tersebut tidak ingin tergesa-gesa yang nantinya bisa membuat deklarasi tersebut tidak berkembang. Namun ia memastikan bahwa deklarasi tersebut akan dilakukan. Pada saatnya momentum deklarasi itu akan hadir, tetapi kami tidak ingin tergesa-gesa. Lalu akhirnya hanya sekedarnya saja. Kalau hanya untuk deklarasi kemudian tidak berkembang dan mundur ke belakang, rasanya bukan itu yang kita inginkan, ujarnya. Terkait dengan sosok yang akan dimunculkan sebagai pasangan Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai Nasdem, lanjutnya hal tersebut juga masih terus menjadi bahan pembicaraan ketiga partai tersebut. Untuk pasangan ini juga menjadi agenda utama yang kita terus bahas. Dari ketiga partai ini tidak ingin gegabah, kami ingin meyakinkan pasangan yang diusung nanti benar-benar memiliki peluang kemenangan yang baik, katanya. Sementara secara garis besar lanjutnya, pada pemilihan umum 2024, Partai Demokrat menargetkan mampu meraup 15% suara pemilih. Salah satu wilayah yang diharapkan mampu mendorong perolehan suara tersebut adalah wilayah Jawa Timur. Jawa Timur yang begitu besar, 38 kabupaten kota, anak muda juga besar sekali, rasanya menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Saya juga mendorong Jawa Timur menjadi mesin pendorong elektabilitas, katanya. Demokrat ungkapkan terbuka koalisi dengan partai lain. Partai Demokrat menyebut sangat terbuka berkoalisi dengan partai lain menghadapi pemilu 2024. Demokrat akan membuka diri membangun koalisi dengan partai yang memiliki ideologi sama dalam membangun bangsa demi kepentingan rakyat. Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan partainya saat ini tengah melakukan komunikasi intensif dengan PKS dan Nasdem menghadapi pemilu 2024. Komunikasi Demokrat dan PKS Nasdem terus dibangun menuju koalisi. Meski demikian, ia menyebut Demokrat terbuka berkoalisi dengan partai lain. Komunikasi intensif Demokrat dan PKS Partai Nasdem terus dibangun menuju arah koalisi perubahan dan tidak menutup kemungkinan dengan partai lain. Kita partai terbuka, katanya. Ditambahkannya, komunikasi menuju kebersamaan demi mensejahterakan rakyat untuk memenuhi tujuan dan arah kemerdekaan yang seutuhnya adalah komitmen utama partai.
Mengingat Partai Demokrat sebagai partai besar tentu mempunyai arah tujuan politik yang jelas sehingga dapat memberikan kontribusi pada rakyat di tengah kondisi perpolitikan saat ini. Ditegaskannya pula dalam musyawarah cabang serentak 24 kabupaten kota di Makassar bahwa forum itu untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kekompakan kader partai serta tidak menciptakan keributan apalagi perpecahan sesama kader. Kita datang ke sini untuk memperbesar partai, menentukan masa depan partai sesuai dengan target-target organisasi. Elektabilitas partai sangat tinggi saat ini. Sesuai hasil survei Litbang Kompas secara nasional, Partai Demokrat telah mencapai 14% katanya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya, Demokrat. Ya, hal yang paling mendasar adalah Demokrat ini kira-kira masih goyang tidak ya? Apakah dia kemudian suatu saat kalau seandainya ada tawaran lebih menarik dari koalisi lain ya, sebagaimana dikatakan kadernya tadi, Hairon ya, itu akan lari juga gitu ke tawaran yang lebih baik. Apakah Demokrat misalnya melihat bahwa yang paling penting adalah kursi Partai Demokrat, bukan soal perubahan itu sendiri. Let's say misalnya yang saya katakan, kalau Demokrat kemudian ditarik oleh kubu Ganjar Pranowo, KIB plus Demokrat misalnya mengusung Ganjar AHY, let's say begitu. Apakah kemudian Demokrat akan lari dari koalisi Anies AHY yang tidak mencalonkan Anies AHY misalnya? Ini kan menarik ini. Ini kan menarik ya. Misalnya ya, pertanyaannya adalah kubu KIB itu merayu AHY agar Demokrat bergabung, maka akan dipasangkan Ganjar AHY. Sementara di Anies, dia tidak mendapatkan posisi sebagai wakil presiden. Karena wakil presiden itu diberikan pada Khofifah Indar Parawansa. Kira-kira goyang nggak PKA Demokrat? Coba kita sigi ya, menurut sobat RH sekalian seperti apa ya? Saya pernah diprotes katanya jangan bikin ini dong, tax pool ketika lagi membahas ya. Masalahnya ini agak jauh dengan operatornya ya. Oke, kalau misalnya pertanyaannya adalah andai ya, sobat era sekalian, andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? Hengkang udah lama ya, hengkang. B, tetap. C, oke deh, dua variabel aja. Andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? Nah, itu aja ya, kita bikin dua saja, hengkang, tetap ya di koalisi perubahan. Oke, sobat era sekalian, itu hal yang godaan ya. Ya, kira-kira jadi gini, let's say KIB ini mengusulkan Ganjar. Jadi KIB mendahului Megawati untuk mengusung Ganjar Pranowo dan AHY. Karena kalau menunggu Mega lama dalam rangka dia agar tidak ada ikatan dengan koalisi Anies Baswedan. Jadi andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? Oke, kita akan lihat ya bagaimana keyakinan sobat RH sekalian. Karena ini tawaran yang tentu dilematis ya. Sebenarnya Demokrat menginginkan sebuah perubahan atau hanya menginginkan AHY menjadi cawapres. Itu yang tentu menarik untuk dibahas sobat RH sekalian ya.
Kalau menginginkan perubahan, maka yang dicari haruslah antitesis dari kekuasaan hari ini. Tapi kalau yang dicari adalah AHY jadi cawapres, maka siapapun yang menawarkan AHY sebagai cawapres, maka akan diambil. Jadi AHY bisa jadi cawapres Ganjar, bisa jadi cawapres Prabowo Subianto, bisa jadi cawapres Anies, ya, karena 3 orang itulah yang diperkirakan menjadi calon presiden. Nah, nanti coba kita lihat ya, karena upaya untuk menggagalkan pencalonan Anies ini masif sekali, mulai dari cara-cara yang halus ya maupun cara-cara yang kasar. Cara-cara yang halus itu apa ya? Membuat opini bahwa seolah-olah Anies itu adalah calon presiden yang sembrono. Kira-kira begitu ya. Makanya kata Jokowi, kalau mencalonkan presiden itu jangan yang sembrono di depan acara Golkar. Dan orang kemudian menuding bahwa rupanya dia menyinggung Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies. Karena hanya Nasdem pada saat itu posisinya yang sudah mendeklarasikan. Kalau Prabowo tidak mungkin dibilang sembrono karena dia mendeklarasikan dirinya sendiri. Kalau PSI mendeklarasikan Ganjar nggak mungkin dibilang sembrono PSI karena magnitude PSI kan terlalu kecil. Nah sekarang sobat era sekalian, cara-cara yang halus, cara-cara yang kasar adalah ya dengan menawari jabatan yang sangat menggiurkan baik bagi AHY dan Demokrat maupun bagi PKS karena PKS mengajukan Aher. Karena beda Aher sama AHY itu adalah AHY dan Demokrat itu adalah 2 unsur yang harus dikompromikan. Apa kata AHY, apa kata Demokrat. AHY itu sendiri institusi sendiri, tapi kalau Aher tidak. Aher apa kata PKS, jadi kolega PKS. Tapi AHY dan Demokrat itu bisa jadi berbeda pendapat ya antara AHY dengan pengurus Partai Demokrat lainnya, terutama misalnya SBY. Tetapi kita akan lihat ya bagaimana ke depannya.